Sudah gak sabar nanti takut ya. Untuk sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya maju untuk memimpin doa. Untuk selanjutnya Pakut bisa mengecek hadirnya dulu, oke? Siapa yang hadir hari ini? Bapak. Saya absen dulu ya. Abdullah Rasul Afif. Bagas Setia Wicaksono. Bambang Kurniawan. Sakit ya? Aisyah Rahma Azalia. Miftazah. Muhammad Safirur Rahman. Muhammad Abdul Ghafur. Muhammad Kafi Mubarak. Muhammad Yahya. Naila Mazhar Ulfa. Said Rosidi. Yoga Junatama. Jadi yang tidak hadir itu siapa? Bambang sama Sakit ya? Sebelum kita mulai, adalah kita membaca surat pendek, yaitu biasanya surat Al-Ikhlas sampai Anas ya. Ayo mulai. Yeah.
kepada hari akhir. Sebelumnya kita masuk dalam pelajaran beriman pada akhir. Kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Hidup damai dalam kebersamaan. Jadi, kalau kita hidup selalu bersama berdampingan, kita pasti Sekarang kita masuk belajar tentang beriman kepada hari akhir. Aku tanya lagi, apa artinya iman? Siapa yang tahu? Ayo. Yakin. Ayo, yang ini. Percaya. Betul. Iman artinya yakin atau percaya bahwa kita percaya adanya iman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir itu iman yang berapa? Ayo. Iman yang kelima. Rukun iman ada berapa? 6. 1. Biar cepat ingat, Pak Kun mau nyanyi dulu, oke? Apa? Biar apa? Cepat-cepat apa? Gampang ingatannya, oke? Rukun iman ada 6. 1. Iman pada Allah. 2. Aku iman pada malaikat Allah. 3. Iman pada pembelajaran yang akan Pak Kun bacakan. Pertama, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Dan kedua, menjelaskan dalil nakli beriman kepada hari akhir. Dalil nakli itu dalil yang diambil dari Al-Qur'an. 2, menyebutkan macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada macam-macamnya. Dan yang keempat, tujuan yang keempat, menganalisis tanda-tanda hari akhir. Jadi tadi kelas belajar kita sudah tujuan belajar sudah. Sekarang pengertian dan dalil hari akhir. Pengertian dan dalil dari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa dunia dan seluruh isinya akan hancur serta manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Ya, hari akhir orang itu tidak hidup abadi, pasti mengalami yang namanya mati. Dan itu juga disebut kiamat. Maka dari itu
hari akhir dinamakan apa? Disebut juga hari kiamat. Seluruh isinya akan hancur. Bumi akan melepuh apa? Hancur, bergoyang-goyang. Apa gunung-gunung akan hancur. Itu yang dinamakan namanya hari akhir. Kemudian, nah ini dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang diambil dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapa yang di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Siapapun yang mati di dalam kubur pasti besok ketika hari kiamat akan dibangkitkan dari kubur. Maka dari itu jangan bersikap seenaknya. Kita tetap mengalami yang namanya mati. Mati juga disebut juga kiamat atau besok kita menjumpai hari kiamat. Dan hari kiamat tidak ada yang tahu. Mungkin pernah ada sahabat yang tanya kepada para kanjeng Nabi, kiamat itu kapan kanjeng Nabi? Kiamat itu besok hari Jumat. Jumat besok juga tidak tahu. Jumat yang akan datangnya juga tidak tahu. Wallahu a'lam. Hanyalah Allah yang tahu. Itu kita persiapkan diri yang sepenuhnya untuk berpijak yang sebaik. Selanjutnya, ini jenis-jenis hari akhir. Ada yang namanya kiamat sugro, ada yang namanya kiamat kubro, kiamat sugro dan kiamat kubro. Jadi ada yang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kecil bukan kecil segini bukan. Yang kecil itu ya nanti ada contoh-contohnya. Kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia. Contohnya termasuk kematian juga dinamakan kiamat kecil. Tsunami juga dinamakan kiamat kecil. Itu kan sebagian sebagian kehidupan makhluk di dunia, bukan seluruhnya. Contoh dulu di kejadian tsunami di Aceh, itu termasuk kiamat kecil. Contoh lagi gempa bumi di Jogja. Nah, itu juga memakan korban yang sangat banyak. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro artinya atau kiamat besar yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya kecuali yang dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhir. Kalau kiamat kubro itu semua makhluk Allah mati, manusia juga mati, jin juga mati, malaikat juga mati. Semua makhluk Allah akan mengalami kematian. Karena apa? Karena kiamat kubro. Seluruh alam akan
gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Ya, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati, dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 60. Ketika malaikat siapa? Israfil meniup sangkakalanya atau meniup trompetnya. Apa? Bumi bergoyang, bumi gonjang-ganjing, menungso padha mayu, ngetamu ngalor ngidul tidak ada yang menolong. Bumi akan hancur, gunung-gunung meletus, langit terpecah. Itu apa? Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Oke. Selanjutnya langit menjadi terpecah belah seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Tadi ketika malaikat Israfil meniup trompetnya, langit akan terpecah belah. Kemudian manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan dan gunung-gunung yang menghamburkan, dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Apa? Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kal farashil mabthus, manusia seperti aneh-aneh. Apa aneh-aneh? Aneh-aneh dia tahu? Aneh-aneh itu apa? Ketika musim apa? Pancaroba, labuh, cara basa Jawa ini apa? Keluar apa? Larong. Ngerti larong? Ketos? Ya, larong. Ketika apa? Ketika kehancuran alam, itu manusia seperti larong. Boleh perlindungan, mencari perlindungan kesana kesini. Kalau ngidul kita Tuhan tidak ada yang menolongnya. Oke? Lalu seperti itu, berterbangan, mencari apa? Mencari cahaya. Oke? Nah itu seperti larong, itu manusia seperti itu. Oke? Kalau farashil mabthus, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnin manfus. Jibalu kal-'ihnin manfus, gunung-gunung hambur. Sekarang sudah kejadian wa takun apa? Seperti sekarang gunung sudah mulai habis dikeroki, nah itu termasuk tanda-tanda kecil dari gunung sudah mulai hilang. Terjadi goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kecil. Oke. Ada bencana alam, maraknya perzinahan, meningkatnya kejahatan, wanita berpakaian seperti telanjang. Sudah terjadi? Sudah. Saya pikir apa? Wanita berpakaian yang terlalu melepet seperti telanjang. Meningkatnya pergaulan bebas, tersebarnya khamr itu minuman akan hilangnya ilmu agama. Ini sudah terjadi semua. Kiamat apa? Tanda-tanda kiamat
kecil. Nah, tuh. Oke. Selanjutnya tanda-tanda besar. Munculnya dajjal. Munculnya dajjal juga makhluk Allah. Oke. Selanjutnya turunnya Nabi Isa bin Maryam dan munculnya Imam Mahdi. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Matahari terbit dari sebelah barat. Kalau ada matahari kok terbit dari sebelah barat, berarti apa? Sudah mengalami apa? Tanda-tanda kiamat. Munculnya awan hitam atau tufan. Besok kalau mau hari kiamat muncul yang namanya tufan atau awan hitam selama 40 hari. Oke, itu tanda-tanda hari kiamat atau tanda besar hari kiamat. Ya. Kesimpulan nih, hari akhir adalah janji Allah yang pasti terjadi. Persiapkan diri dengan amal soleh, iman yang kuat dan akhlak mulia. Jadilah muslim selalu siap menghadapi kehidupan abadi di akhirat. Terima kasih. Selanjutnya Pak Gus mau memberikan tugas kelompok dulu deh. Tugas kelompok, setiap kelompok saya beri tugas masing-masing. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Apa? Nanti dibaca di depan ya. Yang lain berpikir, jangan salah satu saja.
sudah? Sudah? Kalau sudah, kelompok A bisa presentasikan ke depan, langsung maju ya. Ya. Kalau sudah, didengarkan kelompok B, dengarkan nanti kalau ada pertanyaan bisa, kalau kurang jelas bisa bertanya kepada kelompok A. Ya, ayo ya. Soalnya dibaca. 1. Bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda kecil dari kiamat di sekitar kita saat ini? Berikan contohnya. A. Mahrotnya perbuatan dosa dan maksiat. Contoh, pornografi dan pergaulan bebas semakin terbuka. B. Banyaknya fitnah dan kebohongan. Contoh, penyebaran hoaks dan berita palsu di media sosial dan menimbulkan perpecahan. C. Orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Contoh, pemimpin yang tidak populer namun dipilih karena popularitas atau kekayaan. 2. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan waktu terjadinya hari kiamat? Jawab, agar manusia selalu siap dan waspada jika waktu kiamat diketahui manusia cenderung menunda-nunda tauhid dan beramal soleh. Kalau juga temannya ditanya apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ayo Pak, ada pertanyaan kurang jelas? Soalnya tadi tanda-tanda kecil dari kiamat. Itu apa nomor 1? Marahnya perbuatan dosa dan maksiat. Contohnya apa? Contohnya di situ, di sini pornografi dan pergaulan bebas semakin terbuka. Ini sudah terjadi apa belum? Ya bisa kembali untuk kelompok B. Kelompok B. Sudah? Belum. Ayo langsung, Bapak.
atau keluarga kita jawab dengan cara menunjukkan tanda-tanda seperti hari akhir yang sudah terjadi seperti adanya bencana alam yang sering terjadi, orang lagi-lagi berpakaian. Pertanyaan temannya, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari yang disampaikan kelompok A dari kelompok A, kelompok B ya? Untuk kelompok A, apakah ada? Sudah ada? Tidak ada. Ya, bisa kembali. Untuk selanjutnya, Mahfud mau memberi tugas individu seberapa kalian menangkap pelajaran dari Mahfud langsung silang. Tidak usah, nanti yang dikumpulkan langsung. Nama lengkap? Langsung silang ya. Sudah boleh dikumpulkan, ayo dikumpulkan, ini dikumpulkan, ya dikumpulkan, sudah, ayo dikumpulkan, tapi ayo langsung dikumpulkan. Untuk selanjutnya besok pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa terjadinya hari akhir, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan dan lain sebagainya. Sebelumnya Pak Bukhari, semoga apa yang Pak Bu sampaikan bisa bermanfaat dan membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.